Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bunda Alviro yang suka mohon maaf, mudah-mudahan tidak begitu lagi ya. Di sini saya jangan lupa di subscribe ya, dibantu subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang, like-nya juga ya. Saya di linknya kalau memang perlu dibagi ya tolong dibagi, barangkali bermanfaat gitu. Di sini saya sedang mau menceritakan tentang manfaatnya rasa syukur dalam hidup kita. Wah, luar biasa itu. Rasa syukur itu sangat menolong kita dalam suasana apapun gitu ya, menghibur diri kita gitu kan. Ya kadang memang sulit orang untuk merasakan rasa syukur karena kebahagiaan itu sebenarnya kan terjadi karena rasa syukur kita. Kalau kita walaupun punya harta yang banyak ya, semua kita milih berlimpah, kalau kita tidak punya rasa syukur nggak akan punya rasa bahagia. Tapi walaupun kita yang tidak punya apa-apa, tapi kalau kita masih tetap bersyukur, insya Allah bahagia hidupnya gitu. Bagaimana kalau kita dalam kondisi yang berada di bawah mempunyai rasa syukur? Iya, harus bersyukur juga kalau kita masih hidup gitu kan, kita masih sehat. Coba kalau seandainya kita walaupun kita jadi orang yang kaya raya tapi kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas, terus kita nggak bisa menikmati makanan yang enak-enak gitu kan, karena limat lidah kita tuh udah nggak ada, gimana? Berarti kita masih bersyukur kan, walaupun kita berada di bawah tapi kita dalam kondisi sehat walafiat, itu rasa syukur. Dan rasa syukurnya lagi kita masih hidup. Nah, kita masih bisa, kesempatan kita masih ada diberikan sama Allah untuk uh, meraih amal ibadah kita yang untuk kita bawa pulang nanti. Karena kita kan kalau ke akhirat nanti kita kan memang tidak bawa harta ya, tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Harta kita tuh adalah harta yang kita bagi-bagikan kepada orang, yang kita berikan bantuan kepada orang, itulah harta kita nanti yang kita bawa ke akhirat. Tapi kalau harta yang kita pakai atau itu tidak. Tapi kalau memang yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada siapapun, nah itulah harta kita yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Jadi rasa syukur itu memang harus kita yang buat, kita yang menanamkan. Terjadi kepada saya ya, di saat saya di bawah gitu kan ya, saya harus kehilangan yang saya miliki, harta saya ditipu orang lah, apa-apa. Saya pada saat itu saya sempat shock ya pasti ya, manusia biasa sempat shock gitu kan. Namanya kita pun punya sesuatu, barang kita ditipu orang dengan bukan yang murah gitu ya kan. Tapi akhirnya saya berpikir, ini kalau saya pikirin, kalau saya hayatin terus gini, saya bisa mati ini gara-gara harta gitu kan ya. Nah, itu saya berpikir, wah saya nggak mau mati hanya gara-gara harta, gara-gara mikirin harta yang hilang terus saya jadi mati gitu kan. Ya sudahlah, biarkanlah dia ikhlas, barangkali ada yang indah di balik itu yang akan diberikan Allah sama saya. Yang penting saya sehat gitu kan ya. Saya nggak mau gara-gara itu saya jadi sakit atau saya jadi apa, kan harta juga nggak dibawa mati gitu. Itulah saya waktu saat itu saya menghibur diri saya ketika saya mengalami kehilangan harta-harta saya yang ditipu orang gitulah. Itu yang saya alami di bawah. Itu tidak akan saya bawa mati, dan saya bersyukur saya masih sehat, saya masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk mungkin meraihnya kembali gitu. Begitupun kita yang sedang yang lagi di bawah gitu kan ya, wah makanan saya cuma hanya tempe gini-gini, ya tetap bersyukur kita masih bisa menikmati nikmat tempe itu gitu kan, karena belum tentu juga orang yang di sana yang lagi sakit makan, walaupun dia kaya raya, jangankan tempe, makanan yang paling mewah sekalipun, yang paling enak sekalipun, dia tidak merasakan nikmatnya lidah, tidak bisa nikmatnya makan. Berarti kita harus bersyukur, tetap namanya bersyukur. Kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah, bersyukur. Berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk meraih, menabung amal ibadah kita yang untuk akan kita bawa pulang nanti. Karena kita di dunia ini kan hanya sementara ya, hanya numpang liwat, bukan tempat kita. Kita hanya numpang lewat di sini untuk diberi kesempatan sama Allah untuk menabung amal ibadah kita untuk kita bawa pulang nanti. Jadi tetaplah bersyukur gitu ya. Saya pernah, karena rasa syukur saya yang itu, saya pernah diledekin, pokoknya kayak seperti saya sih kayak dihina ya, tapi ya sudahlah. Karena banyak orang-orang yang memang kasar ya mulutnya, karena mungkin lingkungan dia waktu dia dulu sampai sekarang tuh lingkungannya juga kasar ya. Jadi
terbentuklah dia seperti itu gitu ya. Jadi waktu itu saya makan tempe cuman dicabein gitu kan. Wah, saya makannya lahap banget, dia kayak makanan. Dia ngeliatin saya aja, dia bilang gini, agak kasar ya, maaf ya temannya, rakus amat tuh makannya, katanya gitu, mau tempe doang. Saya kaget waktu dia bicara seperti itu kan, kasar banget nih orang bicaranya, tapi ya sudahlah, saya pikir. Terus saya giniin dia, memangnya kamu nggak bisa nggak ini, saya bilang nggak suka, saya bilang, wah saya mau makanan enak-enak, saya nggak ini. Memang saya perhatiin dia makan mau enak apapun cuma sedikit udah, kalau sedikit udah gitu kan. Saya bilang mungkin kamu sakit kali, makanya kamu nggak bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan itu. Makanya kamu liatin orang makan enak, kamu kan bingung kok gitu aja enak. Sedangkan saya makan, ya kamu berarti ada masalah dalam kesehatan kamu. Makanya limat lidah kamu tuh nggak ada. Kalau saya bersyukur limat lidah saya ada. Jadi sehingga saya makan begini pun saya merasa nikmat. Karena rasa syukur saya yang tinggi kepada Allah. Saya masih berusaha ketemu makanan. Saya nikmatin banget dan rasanya betul-betul nikmat. Gitu ya. Bersyukur banget dikasih nikmat lidah sama Allah. Jadi ibaratnya kita kalau dikasih nikmat lidah itu dalam posisi dimanapun mau makan apapun kita gak tersiksa gitu ya. Coba kalau orang yang makannya sudah terpilih-pilih, kalau gak makan ini dia gak bisa nikmat makan, itu kan tersiksa sebenarnya orang seperti itu. Tapi kalau orang yang nikmat lidahnya dikasih sama Allah, dia kasih makan apapun dia nikmat dia rasa, ya berarti bersyukur ya. Jadi berarti kita gak tersiksa gitu. Walaupun kita satu saat kita gak, misalnya kita gak punya duit makan di warteg yang ini pun kita tetap bisa menikmati itu. Itu harus kita syukuri juga, syukuri banget itu. Karena masih hidup, masih sehat itu udah sangat luar biasa gitu ya. Kekayaan soal harta gimana ya itu udah menjadi urusan Allah aja. Kita bisa sehat, kita bisa tenang hatinya gitu ya. Lapang hatinya, nggak mengaruhi ke diri kita. Ini mohon maaf bukan saya sombong, saya sering bertemu dengan lingkungan saya ya. Mereka bertanya, "Bunda usianya berapa, Bunda?" Saya bilang, "Saya udah 55 tahun." Kaget mereka, "Masa sih, Bun? Katanya masih muda gitu. Mungkin Bunda skincare apa gimana perawatan." Saya bilang, "Enggak. Saya nggak pernah perawatan skincare ke salon-salon kemana-mana, enggak." Saya bilang, "Maaf pada saat itu memang saya lagi dapat ujiannya, boro-boro buat skincare, buat ini buat makan aja, buat ketemu makan aja saya udah alhamdulillah gitu ya kan. Tapi kalau memang mungkin saya masih terlihat terawat ya karena saya mungkin saya selalu ikhlas menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup saya, karena itu kita tidak bisa melawan kehendak atau ketentuan Allah, dan pasti di balik itu ada hikmah yang harus kita petik. Jadi nggak mau saya pikirkan, nggak mau saya ini, dan saya larikan. Bagaimana juga cara melarikannya? Ya, bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah hafal, bisa membaca Al-Quran dengan lancar ya, karena itu juga sangat efektif untuk memberikan ketenangan dalam diri kita gitu ya. Ketika kita menghadapi suatu problem yang mungkin sangat lumayan berat ya, kita nggak mungkin bisa curhat kepada siapapun gitu ya, kita harus pendam sendiri, kecuali Allah lah. Baca Al-Quran gitu kan ya, tumpahkan semuanya di situ sambil menangis, sambil apa, nanti selesai itu plong, nggak akan merasakan apa-apa lagi. Saya sudah sangat-sangat mengandalkan itu dalam hidup saya ketika saya menghadapi suatu masalah yang berat. Apalagi sekarang alhamdulillahnya udah ada aplikasi Al-Quran ya, yang kita istilahnya mudah kita bawa kemana. Kalau misalnya dulu kan gak mungkin saya kemana-mana saya bawa Al-Quran setebal ini, berat gitu ya kan. Kalau sekarang saya sangat bersyukur banget sudah ada aplikasi Al-Quran ini yang bisa saya bawa kemana-mana pun. Jadi ketika kita dalam perjalanan kemana, naik kendaraan ya, naik busway, bisa dibaca gitu lewat aplikasinya. Tapi nggak usah bersuara karena kan tentu kesannya ria ya. Baca biasa dalam hati aja gitu kan. Itu sangat-sangat bermanfaat banget dalam ketenangan kita. Nah, makanya bersyukur kita yang udah lancar ya berbaca ini, karena yang masih terbata-bata tuh mungkin belum bisa dia membaca seperti kita pakai hati, karena dia kan masih memakai pikirannya, otaknya untuk mengeja ya. Tapi jangan semangat bagi yang sedang belajar mengeja, jangan pernah putus asa untuk belajar, terus belajar, jangan pernah takut untuk salah-salah dalam membaca. Karena saya pernah ya mempunyai seorang teman yang saya kenal di pengajian lah di masjid, orangnya diem aja gitu di pojokan gitu ya. Terus dia bilang, dia curhat sama saya, kan dia ibunya udah meninggal ceritanya. Jadi dia bilang,
saya pengen banget mengirimkan surat Yasin untuk ibu saya, tapi saya belum lancar baca Al-Quran. Terus kenapa? Saya bilang, karena yang saya dengar katanya kalau orang membaca Al-Quran itu kalau nggak pas segala-galanya akan beda artinya, nanti salah jadinya. Terus saya bilang begini sama dia, jadi kamu nunggu kapan baca Al-Qurannya? Nunggu pinter, sedangkan kamu mau belajar aja merasa, dia bilang ke dia untuk belajar pun dia merasa malu, takut dibully gitu sama orang, udah umur segitu gini. Ya biasalah manusia begitu ya. Terus saya bilang sama dia begini, nggak apa-apa dibaca aja walaupun salah, karena gini loh, Allah tahu kamu sedang belajar, Allah tahu kamu belum lancar, tapi kamu punya hati, niat yang sangat-sangat kuat ingin membaca Al-Quran dan ingin mengirimkan doa untuk ibumu. Insya Allah nggak akan nilainya justru lebih tinggi di hadapan Allah. Karena banyak juga orang yang udah lancar baca Al-Quran belum tentu mau baca Al-Quran. Nah, mulai lagi. Jadi tetap aja baca aja terus ya, nggak apa-apa. Jangan takut. Karena Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui hamba-hamba yang dilihat sama Allah tuh hatinya, niatnya. Jadi jangan pernah ragu untuk membaca. Akhirnya dia membaca, alhamdulillah sampai sekarang dia bilang alhamdulillah dia sekarang udah mulai agak lancar karena dia udah mulai berani sering membaca Al-Quran, udah nggak punya rasa takut. Karena kemarin-kemarin dia takut karena dia menganggap takut salah, nanti salah arti, nanti bagaimana gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah ya, seperti itulah yang saya alami. Jadi marilah kita tetap bersyukur walaupun mungkin saat ini hidup kita mungkin tidak lebih baik dalam ekonomi dengan orang lain, tapi kita masih sehat, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bernapas, masih bisa menikmati lidah makan enak, dan masih Allah masih memberikan kesempatan kita untuk meraih pundi-pundi amal ibadah yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Itu sahabat-sahabatku, mohon maaf ya, saya cuma hanya berkisah dan hal satu lagi. Ketika Allah memberikan anugerah ilmu kepada makhluk-makhluknya, walaupun satu ayat, itu hukumnya wajib loh. Hukumnya wajib untuk menyampaikan. Wajib. Jadi saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu wajib berbagi ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada saya, entah yang memang harus saya bagikan. Bukan untuk saya telan sendiri. Berat loh, kemarin kan saya telan sendiri, akhirnya berat. Jadi kayaknya saya jadi bego jadinya. Jadi kadang-kadang orang melihat saya kayak orang tolol gitu dilihatnya saya, karena saya banyak memendam gitu ya. Kayaknya berat banget nih ilmu yang datang tapi nggak bisa diungkapin di sini. Jadi kayak orang pelongok-pelongok memang jadinya, bener. Jadi orang yang semakin berilmu itu sebenarnya dilihatnya pelongok-pelongok sih jadinya. Jadi kalau udah seperti ini saya merasa udah hilang beban saya. Jadi tanggung jawab saya udah saya laksanakan. Apa kewajiban saya sebagai makhluk yang mempunyai pengetahuan yang harus saya bagi-bagi gitu. Yang mau mendengarkan saya alhamdulillahirabbil alamin, yang mau mengikuti alhamdulillah, yang tidak mau tidak apa-apa, itu tidak menjadi urusan saya. Dan karena saya sudah hanya menjalankan kewajiban saya sebagai makhluk Allah. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah, yang buruk itu dari saya sendiri, kalau yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya hanya manusia biasa yang terluput dari alfa, khilaf, dan segalanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ya. Doakan semoga channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Sehat selalu, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.